Kalian lagi ngapain? Ribut-ribut aja. Ibu, aku kira kayu sudah nggak ada. Makanya aku pindah ke kamar ini. Tapi semua barang ini kan hasil kerja keras ayah sama ibu. Kalau kakak buang barang-barang ini kasihan orang tua. Menurutku, barang-barang ini sendiri nggak salah. Kalau kamu mau marah, kamu pukul aku aja. Jangan buang barang-barang itu ya. Pukul kamu cuma bikin tangan aku kotor. Intan. Jangan pukul diri sendiri. Sudah, jangan pukul lagi. Jangan terlalu nyalain diri sendiri, Intan. Bukan aku yang pukul. Tangan aku nggak bisa dikontrol. Cari orang buat gantiin spray juga. Kalau sudah pernah dipakai orang lain, aku nggak mau tidur di situ lagi. Kalau ibu yang tidur di situ, kau juga mau ganti? Iya, sama aja. Ibu. Wanita jalang dari mana ini? Ini bukan tempatmu. Mau tunduk padaku? Kurang ajar. Ini peperangan. Raja penyatu 9 wilayah pertama dalam sejarah. Mana mungkin tunduk padamu? Kamu yang kurang ajar. Hormat pada Ratu. Dia Ratu Misteri Sejati yang sakti. Aku bersedia pimpin jutaan rakyat. Tunduk pada Ratu Misteri Sejati. Siap jadi pengikut Ratu. Siap jadi pengikut Ratu. Kalau begitu, aku bakal urus ribuan prajurit itu. Biar negaramu aman. Saktian Ratu luar biasa. Hebat sekali. Ada apa ini? Oke semuanya, kenalin. Ini barang lelang berikutnya. Gadis 18 tahun. Arwah banyak, kekuatan lepas kendali. Jiwaku malah pindah ke dimensi lain. 500 juta. Aku tawar 600 juta. Kekuatanku lagi lemah. Gak bisa lawan mereka. 1 miliar. Aku suka tipe kayak gini. Itu dia. Kalau nggak ada tawaran lagi, gadis ini jadi milik. Hah? Mau apa dia? Hah? Ada apa ini? Kamu mau beli aku? Mau aku beli kamu? Atas dasar apa? Aku cuma kasih kamu satu kesempatan. Dari dulu cuma bos yang ngatur orang lain. Kamu pikir dia bakal takut sama ancaman kamu? Aku beli. Dedi, Firmansyah, penerus keluarga nomor 1 di ibu kota, ternyata nurut juga ya. Mau beli dia. Deal, gadis ini sekarang milik Daddy. Pak, kita kesini buat beli obat, bukan buat beli orang. Aku juga nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba aja nurut sama Pelitaria. Pak, ini data gadis tadi. Ayu Setiawan. Anak kandung keluarga Setiawan yang dulu sempat hilang di desa. Baru tahun lalu dibawa pulang ke keluarga Setiawan.
Dia itu minderan, nggak pernah mau ngobrol sama orang. Keluarga Setiawan nggak suka sama anak ini. Malah lebih sayang sama Intan Setiawan, si anak palsu. Aduh. Pulpen, Pak. Antarin aku pulang. Kayaknya songong banget. Di mana minderannya? Ini beneran orang yang sama nggak? Sudah seharusnya kamu bersyukur Pak Dedi berkenan menolongmu. Kalau mau pulang jalan sendiri aja. Pak, ayo kita pergi. Dari kecil badan kamu emang lemah. Gak pernah sembuh-sembuh. Kamu tahu dari mana? Aku juga tahu, besok kamu bakal kamu parah. Sekarang kamu masih ada gunanya buat aku. Aku gak bakal biarin kamu mati. Ngomong besar banget. Kamu berani banget ngatain Pak Dedi. Kenapa kau gak bisa gerak? Dia masih kecil, tapi orangnya kuat banget. Nona, ayo, silakan naik mobil. Orang sini bahkan gak bisa terbang pakai tenaga dalam. Payah banget. Nona Ayu, sudah sampai rumah kamu. Tunggu dulu. Pertama, tanpa izin dari aku, jangan sentuh aku. Aku cuma mau ngingetin aja. Kamu diculik. Pasti karena di keluarga Setiawan ada pengkhianat. Kedua, aku tahu. Gak usah lagi laporin hal yang sudah aku tahu ke aku. Aku belum pernah lihat ada yang berani gitu ke Anda. Dia benar-benar nggak tahu diri. Tapi dia lumayan menarik juga sih. Oh iya, pergi beresin tempat lelang tadi. Perdagangan cewek, cari mati ya. Siap. Ayu, kok kamu bisa sampai celaka sih? Kakak pulang dari kampung gak ngerti aturan. Keluar sembarangan makanya jadi Kamu jangan terlalu nyalain diri sendiri. Aku sudah suruh orang berdiat tempat lelang itu. Dia gak bakal bisa pulang hidup-hidup. Ayu. Kakak, bukannya kakakmu diculik terus dibunuh ya? Kayaknya kamu mau aku mati. Dalam ingatan ini memang kamarku. Tapi semua ini bukan milikku. Siapa yang sudah pindah ke sini? Pelayan. Buang semua barang ini. Hah? Tas dan perhiasan ini baru saja dibeli oleh Nona Intan 2 hari lalu. Harganya ratusan juta. Kalau dibuang, kayaknya nggak bagus. Aku nggak mau ulangi perintahku 2 kali. Kamu... Kenapa tubuhku nggak bisa aku gerakin? Ada apa ini? Kamu ngapain? Siapa yang nyuruh kamu buang barang-barangku? Kamarku, ya aku yang atur. Kamu? Tatap matanya langsung, kenapa aku jadi nggak bisa ngomong apa-apa? Sudah cukup, jangan terlalu nyalain diri sendiri. Ibu, kakak segitu bandelnya. Kamu pasti kesel banget ya? Dulu, Ayu nggak pernah mau ngomong banyak sama aku. Sekarang bisa ngomong langsung kayak gini seneng banget. Aku mau masakin makanan buat Ayu. Masak iga asam manis favoritnya. Iya. Hah? Perempuan gak waras ini. Kenapa malah dukung Ayu? Ayu akhirnya setuju makan bareng kita. Kakak parah sekali. Lama gak turun. Ayah dan ibu jadi menunggu. Nggak apa-apa, dia ada atau enggak, sama saja. Bicara apa kamu? Bagus kalau nggak turun. Aku muak lihat muka suramnya. Nggak ada wibawa keluarga Setiawan sedikit pun.
Nana Ayu datang. Kenapa bisa? Dia menunjukkan wajah. Aura dia beda sekali. Anakku cantik sekali. Tampak mirip bidadari. Kalian cuma makan ini? Ini semua ini, kenapa? Hah? Ini nggak cukup makan. Ini nggak cukup makan. Kenapa makan banyak sekali? Tubuh manusia gampang lapar. Ayu, kalau kurang, aku akan masak lagi untukmu. Kakak, kamu ngomong aja, kamu dandan cantik, makan juga lahap. Kelihatannya lagi senang ya? Ini sama sekali nggak kayak orang yang baru kena musibah pulang. Ayu. Kamu beneran diculik kemarin? Menurutku kamu itu cuma pura-pura biar nggak usah sekolah kan? Kamu bisa nggak belajar yang bener kayak adikmu? Intan di sekolah juara 1, piano sudah level 9. Coba bandingin sama kamu sendiri. Nggak ada satupun keunggulan keluarga Setion di dirimu. Ayah, kakak memang asalnya dari desa. Gak ngerti apa-apa itu wajar. Nanti aku bakal sering bantu kakak. Berisik banget. Kamu masih berani lawan? Hah? Oh, sekarang kamu bahkan sudah nggak takut sama aku ya? Kenapa harus takut? Kamu! Buat aku, kalian nggak lebih dari semut aja. Kenapa waktu dia menatapku langsung aku malah jadi gugup gini? Kayaknya di dirinya ada aura aneh yang nggak bisa dijelasin. Aku balik ke kamar dulu. Oh iya, kecapi tua di kamar kamu itu, aku mau pakai sebentar. Kamu bisa main kecapi nggak? Lagian, itu barang paling penting buat kakak. Biasanya nggak boleh ada yang sentuh. Iya, betul. Aku pinjam aja. Kak! Kak! Aku juga nggak ngerti kenapa. Kayaknya aku nggak bisa nolak dia. Cuma dengan memulihkan energiku seperti semula, aku bisa kembali ke dunia sebelumnya. Di dunia asalku, rasa hormat para pengikut itu berubah jadi kekuatan buat aku. Bikin energi spiritual aku makin besar. Tapi sekarang bikin kelompok sendiri, ngumpulin pengikut malah dianggap organisasi ilegal. Tapi menurut memori pemilik tubuh ini, ada satu hal, namanya siaran langsung. Belum pernah dengar lagu kecapi sebagus ini. Teknik mainnya keren banget. Aku sudah level 10 kecapi aja belum pernah lihat. Semakin banyak orang yang ngefans sama aku, semakin dalam mereka suka. Sudah follow. Energi aku bakal makin cepat bertambah. Kalau kecapi kesayangan kakak rusak di kamarmu, gimana kamu jelasin? Memang itu rencanamu ya? Ada apa ini? Mataku salah lihat. Ada orang loncat dari gedung di sini. Tolong kirim ambulans ke sini. Parah banget ya. Halo, Ayu. Intan bilang kamu yang dorong dia jatuh dari lantai atas. Kamu tanya dia aja, kenapa tiba-tiba dia muncul di kamarku? Halo? Iya juga. Kenapa reaksi pertama aku malah curiga sama Ayu? Kenapa kamu tengah malam ada di kamar Ayu?
Jangan sampai mereka tahu aku mau rusak kecapi itu. Aku tidur jalan. Tidur jalan? Mana mungkin tidur jalan bisa tahu Ayu yang dorong kamu. Aku ngerti. Tidur jalan terus kepleset. Jatuh sendiri. Bukan. Jadi salah tuduh kakak sendiri kan? Bukan, Ibu. Sini, minum ini dulu. Jelas-jelas dia yang dorong aku jatuh. Sekarang malah aku yang disalahin. Bikin emosi aja. Peningkatan energi spiritual. Tunggu sampai semua kelopak bunga ini menyala. Aku bisa mengembalikan kekuatan spiritualku dan jadi ratu lagi. Oh iya, orang itu sebentar lagi kambuh. Saatnya menepati janjiku. Hah? Ibu, barusan aku lihat bidadari. Dia tiba-tiba menghilang gitu aja. Dasar anak bandel, sudah dibilang jangan kebanyakan main HP. Jadi salah lihat kan? Adikmu lagi cedera, kamu masih saja datang telat gini. Bawel banget. Dia bukan mau jenguk Intan. Terus, dia mau jenguk siapa? Pasien kena gangguan irama jantung, langsung lakukan kejut listrik. Siap. Energi 200 joule. Sekali lagi. 300 joule. Aku belum pernah lihat ada pria sekeren Pak Dedi. Dia juga satu-satunya anak Tuan Sony. Sayang banget ya. Jadi dari kecil sudah kena penyakit aneh gitu. Beberapa tahun ini sudah sering masuk UGD kan? Kayaknya kali ini gak bisa selamat. Bocah, aku datang menyelamatkan. Berhenti. Di sana. Hah? Bukannya itu keluarga Firmansyah? Kakak kenapa bareng mereka? Bukannya itu kepala keluarga Firmansyah yang cuma dengan satu kata bisa bikin satu kota takut 3 hari, Tuan Sony. Tuan Sony? Anakku lagi ditangani dokter. Kamu mau ngapain? Dokter di dalam gak bisa sembuhin dia. Cuma aku yang bisa selamatkan dia. Ngomong apa kamu? Dokter yang lagi nangani itu kakakmu sendiri, sama gurunya. Gurunya itu kan direktur rumah sakit ibu kota. Kak, jangan cari masalah. Kamu kan cuma anak SMA, masa ngerti soal kedokteran? Kalau sampai kamu lambati pengobatan Pak Dedi, Pak Sony nggak bakal adem kamu. Adikmu benar. Ayo cepat, minta maaf sama Tuan Sony. Iya, jangan sampai kamu nyusahin keluarga Setiawan. Jangan banyak omong, cuma bikin pusing. Cuma, apa maksudnya? Dia ngomong apa? Tuan Sony, ini Nona Ayu. Dia pernah bilang sebelumnya, dalam sehari, Pak Dedi bakal kambuh parah. Kamu kenal dia? Penyakit Dedi cuma aku yang bisa sembuhin. Kalau masih mau dia hidup, mending kasih aku jalan. Aduh, Tuan Sony, maaf banget ya. Ini anakku yang bandel. Keluarga Setiawan minta maaf. Nona Ayu. Silakan. Kenapa kejadiannya beda sama yang aku pikirkan ya? Kejutan listrik ketiga. Daya 300 joule. Kalau mau dia hidup, sebaiknya hentikan kejutannya. Napasnya sudah sangat lemah. Kalau terus begini, dalam 30 detik, dia bakal benar-benar meninggal. Dewa pun gak bakal bisa nolong. Ayu? Gimana kamu bisa masuk ke sini? Siapa yang izinkan kamu masuk ruang operasi? Keluar! Kenapa aku nggak bisa gerak? Sudah. Dia sudah nggak apa-apa. Guru, lihat ini. Sudah nggak ada tanda-tanda kehidupan.
Maaf Tuan Sony, ini semua gara-gara dia. Ganggu proses penyelamatan kami. Dedi. Turut berduka, ya. Gak tahu apa-apa. Aku sudah bilang dia gak apa-apa. Kak, jangan asal ngomong. Tuan Sony, apa yang dilakukan Ayu gak ada hubungannya sama keluarga Setiawan. Iya benar. Ayah, ibu. Keluarga Firmansyah itu punya kekayaan besar. Kita gak bisa cari masalah sama mereka. Cepat putuskan hubungan sama dia. Jangan sampai kita kena masalah juga. Tuan Sony, kalau Bapak mau cari masalah, cari aku saja. Jangan ganggu anakku. Sasi, gak perlu minta belas kasihan. Sudah cukup. Dari awal sudah dibilang jangan macam-macam. Dia sendiri yang cari masalah. Pak Dedi itu mati gara-gara kamu. Aku mau laporin kamu ke polisi. Gak nyangka sebelum aku bertindak, sudah ada orang lain yang beresin Ayu. Dedi. Dedi?